Para jamaah Bapak Ibu, apa kata Allah? Barang siapa yang murtad di antara kalian. Nah, murtad itu kan ridah, perbuatannya ridah, orangnya murtad ya. Murtad itu orangnya, ridah itu perbuatannya. Sebab kemurtadan kan banyak. Ini yang bisa membatalkan iman karena murtad atau ridah. Nah, itu keluar dari Islam. Jadi kata-kata ridah, definisi ridah atau murtad itu adalah khuruju minal Islam ilal kufur, keluar dari Islam menuju kepada kekafiran. Nah, itu namanya ridah. Definisi ridah, al khuruj minal Islam ilal kufri, keluar dari Islam menuju kepada kekafiran. Itu namanya ridah, murtad. Bapak ya, kalau dia murtad, dia mati dalam kemurtadan, tetap dalam kekafiran atau pembatal iman, pembatal Islam, maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Matinya dia, kata Allah, dalam keadaan kafir, dan seluruh amal yang dia kerjakan di dunia mulai balik sampai dia berbuat murtad, tidak bertobat, dan dia mati saat itu mati dalam kekafiran. Seluruh amalnya hilang, lenyap. Bukan haji korbannya, sholatnya, sedekahnya, hajinya, korbannya, umrohnya, berbakti kepada orang tua, tahajudnya, baca Qur'annya, dan semua yang dia rintis sejak dia balik sampai dia melakukan perbuatan ridah, hapus semuanya Pak Bu, nggak tersisa di dunia. Dan di akhirat tidak ada tabungan dia, pahala sedikit pun nggak ada tabungan di sisi Allah dia, karena sudah dihilangkan sama Allah. Dan dijanjikan oleh Allah, orang yang berbuat ridah, murtad ini apa? Kekal di dalam neraka selama-lamanya. Na'udzubillah min. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita akan menyampaikan materi inti kita, yaitu terkait dengan, ini masih bulan Dzulhijjah. Saya akan meneruskan kajian apa yang sudah kita sampaikan kemarin, yaitu tentang masalah ibadah haji dan kurban. Tapi yang akan saya di sini soroti adalah yaitu banyak orang ketika melaksanakan ibadah haji, ibadah kurban, ya, mereka tidak memperhatikan perbuatan-perbuatan yang itu bisa menghilangkan seluruh amal ibadah yang dikerjakan. Bahkan bisa masuk dalam nawaqidul Islam atau nawaqidul iman. Padahal ibadah haji itu merupakan ibadah yang diposisikan rukun Islam yang kelima. Kenapa? Posisi dia sebagai rukun Islam yang kelima, yang terakhir, karena posisi yang mahal. Kenapa mahal? Karena butuh uang, butuh ragat. Orang kalau tidak punya uang, dia tidak akan bisa berangkat haji. Oleh sebab itu, dari situlah orang ibadah haji itu modal semua apa yang dia miliki, tenaga, pikiran, dan juga harta. Beda kalau kita sholat cukup kita tenaga, tanpa kita pakai uang, kita berangkat ke masjid, kita sholat. Tapi kalau kita haji butuh uang, kita korban, keluarkan uang. Makanya ini kalau tidak diperhatikan, bahaya sekali Bapak Ibu. Maka di sini saya akan sedikit menyampaikan hal-hal yang bisa membatalkan atau sebab-sebab yang bisa membatalkan pahala amal ibadah haji dan ibadah kurban. Karena terkait haji dan kurban ini membutuhkan biaya harta yang tidak sedikit. Orang yang diberi kemampuan oleh Allah, diamanahkan oleh Allah harta, maka dia harus menjalankan ibadah haji maupun ibadah kurban. Maka dari situlah turun ayat 1 di dalam surat Ali Imran ayat yang 97, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ibadah haji merupakan ibadah yang diperuntukkan kepada manusia, yang manusia itu oleh Allah dikasih kemampuan oleh Allah dengan hartanya. Jadi orang kalau punya harta, maka dia diperintahkan untuk ibadah haji. Yang tidak istitoah, tidak memiliki harta, tidak ada kewajiban haji. Itu terkait dengan ibadah haji. Ibadah korban, Rasulullah mengatakan, mangkana lau sa'ah walam yudohi walayak robanna musolana. Dalam hadis Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dikatakan, barang siapa yang dia dikasih kemampuan harta, kemudian tidak melaksanakan ibadah korban dari hartanya, atau tidak membeli hewan korban dari harta yang Allah amanahkan,
padahal dia mampu berkecukupan, jangan sekali-kali dia ikut sholat bersama kami. Artinya apa? Orang seperti itu tidak diakui sholatnya. Sampai seperti itu Pak Bu. Ya, baik. Maka berangkat dari situ kita bisa paham bahwa orang yang melaksanakan dua ibadah ini, butuh rakat yang besar dan gak sedikit. Jutaan ya? Jutaan. Nah, itu. Tapi kalau ini tidak bisa dia memperhatikan amal-amal yang bisa menghapus seluruh yang dia kerjakan atau pahala amal ibadah haji dan kurbannya, maka ini membahayakan. Apa itu? Namanya amal-amal kemurtadan atau pembatal iman atau Islam. Karena memang jarang dikupas di YouTube ini. Kalau kita lihat di situ hanya fadilah haji, umroh, fadilah korban, fadilah 10 hari yang pertama lah. Saya akan mengupas yang bisa membatalkan seluruh amal dari ibadah haji, korban, dan 10 hari yang di awal itu kalau ada dalam dirinya pembatal iman dan pembatal Islam. Yang pertama, nawaqidul iman atau nawaqidul Islam yang bisa merusak bahkan menghapus seluruh amal ibadah haji dan ibadah kurban yang dia kerjakan adalah yaitu menghina, mengolok-olok, mencaci maki Allah, Rasulnya, ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, perintah, larangan, surga, neraka, nikmat kubur atau azab kubur atau hari kiamat, apapun yang itu dijelaskan di dalam ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasul yang sahih terkait dengan peristiwa perkara yang gaib atau perintah dan larangan, itu dicaci, dihina, diolok-olok, itu bisa membatalkan iman Islam dia. Kalau sudah batal, maka ibadah haji dan ibadah kurbannya tidak bermanfaat sedikit pun di sisi Allah. Nah, kita pakai dasar dulu ya, satu ayat ya, tentang amal-amal yang bisa, perbuatan yang bisa membatalkan iman atau Islam dia, yaitu pembatal riddah, namanya amal-amal riddah ya, kemurtadan. Allah Ta'ala memberikan warning ya di dalam surat Al-Baqarah 217, surat yang kedua. Ini warning ya, peringatan. Wa may yartadid minkum an dini fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'malu fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Posisi sebelah kiri, pertengahan sampai akhir. Jadi kalimat itu pertengahan akhir. Gitu. Para jamaah Bapak Ibu, apa kata Allah? Barang siapa yang murtad di antara kalian. Nah, murtad itu kan riddah, perbuatannya riddah, orangnya murtad ya. Murtad itu orangnya, riddah itu perbuatannya. Sebab kemurtadan kan banyak. Ini yang bisa membatalkan iman karena murtad atau riddah. Nah, itu keluar dari Islam. Jadi kata-kata riddah, definisi riddah atau murtad itu adalah khuruju minal Islam ilal kufur, keluar dari Islam menuju kepada kekafiran. Nah, itu namanya riddah. Definisi riddah. Al-khuruj minal Islam ilal kufri. Keluar dari Islam menuju kepada kekafiran. Itu namanya riddah, murtad. Pak Bu ya. Kalau dia murtad, dia mati dalam kemurtadan, tetap dalam kekafiran atau pembatal iman, pembatal Islam, maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Matinya dia, kata Allah, dalam keadaan kafir. Dan seluruh amal yang dia kerjakan di dunia mulai balik sampai dia berbuat murtad, tidak bertobat, dan dia mati saat itu, mati dalam kekafiran. Seluruh amalnya hilang, lenyap. Bukan haji korbannya, sholatnya, sedekahnya, hajinya, korbannya, umrohnya, berbakti kepada orang tua, tahajudnya, baca Qur'annya, dan semua yang dia rintis sejak dia balik
sampai dia melakukan perbuatan ridha, hapus semuanya Pak Bu, nggak tersisa di dunia dan di akhirat. Tidak ada tabungan dia, pahala sedikit pun nggak ada tabungan di sisi Allah dia, karena sudah dihilangkan sama Allah. Dan dijanjikan oleh Allah orang yang berbuat ridha murtad ini apa? Kekal di dalam neraka selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang pertama adalah apa? Mengolok-olok, menghina, mencaci maki Allah, Rasulnya, ayat-ayat Allah, hadis Nabi, perintah dan larangan, surga neraka ataupun yang lainnya. Contohnya, misalkan dia menghina ayat-ayat Allah ya, berupa perintah, nggak apa-apa masuk neraka, tak lakoni ya, tak jalani. Kenapa? Paling neraka ya seperti itu. Nah, jadi kata-kata yang seperti ini Bapak Ibu itu sudah menjadikan orang keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia telah merendahkan ayat Allah, menghina ayat Allah Subhanahu wa taala. Atau dia juga menghina neraka atau menghina malaikat-malaikat penjaga neraka. Contohnya seperti Abu Jahal. Abu Jahal pernah ketika dijelaskan bahwa di dalam neraka itu ada berapa? Yaitu 19 malaikat penjaga neraka. Ya. 19 dalam arti ini komandannya loh ya, tapi anak buahnya banyak ya. Ada 19 malaikat. Apa kata Abu Jahal? Itu 19 malaikat. Kita kan nanti 100 bisa kita hadapi. Nah itu penghinaan Abu Jahal kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang-orang seperti ini sudah Pak Bu, maka keluar dari Islam. Atau menganggap bahwa ada ayat Allah itu dianggap apa? Ekstrim, barbar, tidak perikemanusiaan. Oh ini, hati-hati Pak. Contohnya, ayat misalkan orang yang mencuri dipotong tangan. Kalau ada mengatakan ini ayat barbar, ini ayat tidak perikemanusiaan, melanggar HAM dan sebagainya. Ketika ucapan seperti itu, dia sudah keluar dari Islam. Kenapa? Karena tidak ada satupun ayat yang Allah turunkan pasti akan memberikan maslahat kebaikan. Betul? Nah, itu. Kita dulu ya. Iya. Kita pending. Baik para jamaah yang dimulakan Allah. Kita akan melanjutkan. Jadi yang bisa membatalkan atau menghilangkan seluruh amal ibadah yang dia kerjakan, terutama ibadah haji maupun ibadah umrohnya di bulan yang suci, bulan Dzulhijjah ini, maka salah satunya adalah menghina, mengolok-olok ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Rasul atau hadis-hadis Nabi, atau menghina langsung Allah, menghina Rasulullah, ya, maka ini bisa menjadikan seluruh amal ibadahnya batal. Contoh lagi ketika mengatakan bahwasanya orang yang berjenggot, orang yang cingkrang, orang yang memakai jilbab yang syar'i, kerudung yang besar atau bercadar, ini dianggap kelompok radikal, kelompok teroris, ya. Maka orang seperti ini, ucapan-ucapan seperti ini, maka dia keluar dari Islam murtad, ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, okay? Dan sampai yang keluar dari ucapan kita ini mendatangkan laknat atau murkanya Allah. Maka dikatakan oleh para ulama, tidak ada yang keluar dari ucapan seseorang yang itu mengandung penghinaan atau penghujatan terhadap syariat, itu tidak lepas berangkat dari hatinya yang rusak pula, hatinya yang juga kotor. Jadi kalau hati yang kotor, hati yang rusak, yang keluar dari ucapan seseorang itu pasti juga kotor atau rusak. Jelas Pak Buge? Karena yang mengontrol adalah hatinya. Nah itu. Makanya dijelaskan di dalam Al-Quran surat At-Taubah 65-66 tentang olok-olok yang menghina syariat, menghina ayat Allah, Allah dan Rasulnya dihina. Allah Ta'ala mengatakan wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayati wa rasulihi
kuntum tastahji'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apa kata Allah? Ketika ditanyakan kepada mereka, mereka siapa? Orang-orang munafik. Ya, jadi orang munafik ini pada zaman Nabi aja sudah berani ya menghina Nabi, menghina Allah dan menghina ayat-ayatnya, itu sudah berani. Apalagi sekarang ya. Zaman Nabi hidup aja orang munafik sudah berani Pak Bu. Ya, melecehkan agama itu sudah berani. Apalagi ketika kita ditinggal oleh Nabi kita 14 abad yang telah lalu. Nah, ini orang munafik semakin bergantayangan, semakin banyak. Nah, makanya kita lihat di media sosial itu banyaknya orang-orang yang menghujat syariat, menghina Al-Quran, menghina hadis Nabi dan yang lainnya. Maka ketika ditanyakan kepada orang-orang munafik, kenapa kamu kok berani mengolok-olok Allah, Rasulnya, ayat-ayatnya, menghina ya, syariat? Maka orang munafik mengatakan, kami hanya bermain-main dan bersendal gurau. Kami nggak serius kok. Kami hanya main-main. Itu alasan mereka ya. Maka langsung sama Allah diberi penegasan apa? Tidak usah minta maaf, kamu telah kafir keluar dari Islam setelah kamu menjadi orang mukmin. Luar biasa ya. Ini sama Allah langsung ditegaskan, tidak usah minta maaf karena kamu sudah keluar dari Islam setelah kamu beriman. Artinya apa? Murtad ini pembatal ya. Pembatal Islam atau pembatal iman karena dia telah menghina, mencaci maki, merendahkan dan mengolok-olok syariat ya, ayat-ayat Allah, hadis Nabi dan yang lain. Yang kedua, yaitu yang bisa membatalkan iman dan Islam itu termasuk yaitu sebagai bentuk penghinaan dengan perbuatan, yaitu apa? Membuang, melempar, meludahi Al-Quran ya. Jadi membuang, melempar, meludahi Al-Quran atau menginjak-injak Al-Quran, ini menjadikan orang keluar dari Islam atau keluar dari iman. Ini batal Islam atau imannya. Meskipun dia pernah haji, pernah berkorban ya, sholatnya tertib, saat itu dia hilang semua amal kebaikan ibadah yang dia kerjakan. Nah, ini sama ya, dalam masuknya ayatnya sebagai bentuk penghinaan, merendahkan ya, syariat atau ayat-ayat Allah. Termasuk juga yang bisa membatalkan iman dan Islam apa? Yaitu meyakini bahwa semua ajaran selain Islam sama dengan Islam, atau semua agama sama di sisi Allah. Siapapun orang meyakini bahwa apapun ajaran selain ajaran Islam itu dianggap sama di sisi Allah, ini jelas sangat-sangat tercela ucapan seperti ini. Kenapa? Karena dia telah mendustakan ayat Allah, mengingkari ayat Allah. Yang dimana Allah katakan di dalam surat Ali Imran ayat 19 dan ayat 85, apa kata Allah? Inna dina indallahil Islam. Agama yang benar dan diterima di sisi Allah hanya Islam. Ditegaskan lagi, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang dia mencari selain agama Islam, aturan Islam, syariat Islam, tidak akan diterima agama itu di sisi Allah. Sekali-kali tidak akan diterima. Ya, ajaran, keyakinan, aturan selain Islam itu di sisi Allah tidak akan diterima. Dan dia termasuk orang-orang yang binasa, rugi, masuk neraka nanti pada hari kiamat. Ini surat Al-Imran ayat 85. Termasuk yang bisa membatalkan ibadah haji dan ibadah korbannya selama di bulan Dzulhijjah, seluruh amalannya hilang, lenyap, batal. Selain dia memiliki keyakinan yang seperti itu, apa? Yaitu termasuk orang yang lebih senang, condong, cenderung kepada orang kafir daripada orang muslim dalam hal kepemimpinan. Ini sama. Jadi siapapun orang yang lebih suka, cenderung, condong, senang ya, membantu, memilih orang-orang kafir daripada orang-orang muslim, maka ini orang yang bisa batal
Islam atau imannya, karena dia telah mendustakan ayat Allah di dalam surat Al-Maidah 51. Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd wa may ta'lamu minkum fa innahu minhum. Ya. Hei orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu, pemimpinmu, teman dekatmu, yang kamu lebih cenderung, lebih suka, lebih cinta kepada orang-orang kafir daripada orang-orang mukmin. Barang siapa yang demikian itu, dia termasuk golongan mereka. Dia termasuk golongan mereka. Itu tadi Pak Bu ya. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Nah, itu orang yang dia lebih cenderung ya mendukung, membantu, lebih suka, cinta kepada kepemimpinan orang-orang kafir. Nah, yang tidak suka terhadap syariat atau agama Islam. Kemudian pembatal iman dan Islam apa Pak Bu? Termasuk dia ikut serta membantu orang-orang kafir untuk memerangi agama Allah, memusuhi para ulama, memusuhi para mujahidin yang membela ajaran Islam, membela kaum muslimin. Contohnya misalkan di Palestina ini ya, ini kan sedang perang ya antara Zionis yang di Israel dengan para pejuang-pejuang Islam mujahidin. Nah, ketika nanti ada komentar di media sosial, ini yang membuat kerusakan ini pejuang A misalkan, yang menimbulkan kerusakan ini para pejuang A, sehingga Israel membantai banyak umat Islam, atau menyudutkan ya, atau merendahkan atau menghina, ini murtad ya. Siapapun di antara ustadz ya atau tokoh agama yang lainnya, nggak penting bagi Allah, siapapun orang yang menghina, merendahkan para pejuang-pejuang Islam yang mereka merelakan tetesan darah mereka, harta mereka, nyawa mereka, mereka gadekan untuk agama Allah, itu dihina, itu direndahkan. Ini sama saja dia telah membantu orang-orang kafir untuk memerangi orang-orang Islam. Orang seperti ini biasanya dia lebih cenderung kepada orang kafir. Yang benar Israel, yang nggak salah, yang salah pejuang Islam atau mujahidin. Ini keluar dari Islam, murtad orang seperti ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena Allah telah memuliakan orang-orang yang memperjuangkan agama Allah. Darah mereka mahal, harta mereka mahal, dibeli sama Allah dengan surga. Mana dalilnya? Surat At-Taubah 111. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum bi annahumul jannah. Ya. Allah telah membeli anfusahum wa amalahum bi annahumul jannah, membeli harta mereka dan jiwa mereka dengan surga. Mereka terbunuh atau membunuh, itu mereka tetap menjadi orang yang dimuliakan sama Allah. Membunuh, terbunuh tetap mulia. Jelas Pak Boge? Makanya mujahidin itu slogannya apa? Iskariman au mut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid untuk membela agama Allah dan kehormatan umat Islam. Itu ya, itu slogannya mujahidin. Jadi membela apa? Agama Allah dan membela kehormatan umat Islam. Itu slogannya mujahidin. Ya. Jadi para jamaah Bapak Ibu, kalau orang sudah cenderung seperti itu, maka orang-orang yang seperti ini jelas dia orang yang telah mengikuti apa? Perkara-perkara yang bisa merusak bahkan membatalkan iman dia, karena dia cenderung kepada orang kafir tadi juga. Sama. Ayatnya juga sama sebenarnya. Ini hati-hati Bapak Ibu. Ini bisa bahaya ini. Komentar-komentar di media sosial ini kalau tidak tahu, maka ini bisa membahayakan. Maka sifat seperti ini ya, kata Allah, ini adalah sifatnya orang munafik tulen. Munafik tulen. Makanya Allah turunkan di dalam surat An-Nisa 138 139. Apa kata Allah?
Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Beri kabar kepada orang-orang munafik dengan siksa yang berat nanti pada hari kiamat. Kenapa? Alladzina takhidunal kafirina auliya min dunil mu'minin. Ya. Orang-orang munafik itu dia lebih mencari kemuliaan, perhatian, kekuatan di hadapan orang-orang kafir. Jelas apa ya? Jadi kalau orang yang mendukung orang kafir itu masuk dalam, kenapa? Karena orang yang seperti ini dia lebih membantu, lebih mendukung orang-orang kafir. Kenapa? Ada kepentingan dunia, gitu loh. Aibtaguna innamal izzah fa innal izzata lillahi jami'ah. Ketika mereka mencari kemuliaan, kekuatan di sisi orang-orang kafir itu, padahal kekuatan kemuliaan itu adalah milik Allah semuanya. Artinya orang kalau dia mencari perlindungan, kekuatan, kemuliaan di sisi orang-orang kafir itu, secara nggak langsung dia bagian dari mereka. Misalkan ketika Palestina ini terus ya sudah dihancurkan, digenosida, dibunuh, dibantai rakyatnya, umat Islam yang tidak berdosa. Ini orang-orang ya Muslim yang mengaku Islam ini ya, ini tidak membantu, padahal dia punya kekuatan di sini. Nah, ini hati-hati. Kalau dia malah membantu Israel, membantu Amerika, contohnya, sudah dia takut tunduk patuh kepada Israel atau Amerika, dia masuk dalam kemurtadan. Nah, ini negara loh ya, yang sifatnya negara. Dia takut pada Israel, dia takut kepada Amerika. Apalagi kalau personal, mendukung juga ini sama. Kemudian membenci ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulnya. Misalkan dia mengatakan ayat, misalkan turun potong tangan ya mencuri. Wah, ini ayat ini barbar, ayat ini tidak relevan, tidak cocok. Ayat ini bisa menimbulkan apa? Kebencian nanti di seluruh masyarakat. Agama yang lain nggak cocok, nggak senang. Secara nggak langsung dia ngomong seperti itu. Nah, ini ibadah haji, ibadah umrohnya batal. Kenapa? Karena menganggap ayat Allah itu tidak cocok dengan zaman. Padahal Allah ketika menurunkan ayat seperti itu, tujuannya apa? Untuk menjaga, melindungi kehormatan manusia, supaya manusia itu tidak berbuat dolim dan sewenang-wenang, mencuri, merampok, sampai apa? Membunuh. Tujuannya kan gitu. Diturunkan ayat Allah itu masalah kisos, rajam, potong tangan. Tujuannya apa? Menjaga kemaslahatan, kebaikan kehidupan manusia. Tapi kalau ini tidak dijalankan, apa yang terjadi Pak Bu? Kerusakan yang timbul. Makanya jauh. Orang itu kalau saya dapat informasi, orang kalau sudah terbiasa mencuri di penjara ya, itu kalau ketemu dengan komunitas para pencuri, nanti keluar lebih pandai lagi mencuri dia. Dan saya ini residivis, curan motor. Itu mereka ketika keluar, ketika masuk, itu ketemu dengan kelompoknya para pencuri, itu semakin pintar Pak keluar itu. Betul nggak? Contoh membunuh. Kebiasaan dia membunuh satu orang, ketika dia masuk, ketika dia di situ ketemu dengan para pembunuh, satu saat ketika dia keluar, dia akan lebih tega lagi untuk membunuh 2, 3, bahkan 10 orang. Kenapa? Karena dia sudah mulai mempelajari bagaimana teknik membunuh, bagaimana menjadi orang yang kejam, disegani, ditakuti. Gitu. Nah, maka dari sini kita bisa mengambil hikmah apa yang disampaikan oleh Allah. Jelas, ketika orang tidak mengikuti kebenaran yang Allah turunkan, rusak tatanan kehidupan. Betul nggak? Surat Al-Mu'minun ayat 71. Surat yang 23. Nah, jadi para jamaah ibu, orang yang dia membenci satu ayat saja, satu ayat Allah yang Allah turunkan. Nah, misalkan dia benci tentang ayat perang, ayat jihad. Ini menjadi orang nanti tukang ngebom lah. Dilihat dulu toh. Kenapa? Karena aturan perang itu ada dalam syariat. Ya. Membunuh orang yang tidak bersalah pun berdosa, tapi jangan dibenci.
Kalau sampai dia membenci, ini bisa keluar dari Islam. Jelas Pak Bu? Nah, orang-orang seperti ini loh yang bahayanya. Kenapa? Karena ketika dia sudah tidak suka dengan ayat 1, nanti dia akan tidak suka dengan ayat-ayat yang lain. Gitu. Maka sampai diturunkan surat Muhammad ayat yang ke-9 surat 47. Perhatikan. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu ketika mereka orang-orang munafik membenci apa yang Allah turunkan dari ayat Allah dan hadis Nabi, hilang semua amal yang mereka kerjakan. Satu ayat Allah dibenci, satu hadis Nabi dibenci, tidak disukai, seluruh amal yang dia kerjakan hilang semua. Baik itu hajinya, kurbannya, sholatnya, sedekahnya, baca Qur'annya, dan semuanya. Ya. Nah ini banyak orang yang kadang-kadang tidak memperhatikan masalah persoalan yang seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir, sebenarnya banyak Pak Bu, ini untuk melengkapi saja biar kita lebih paham. Yang terakhir adalah apa? Meskipun dia orang melaksanakan ibadah haji atau ibadah kurban, kalau dalam dirinya ada karakter sifat pengen menjadi manusia yang berkuasa sepenuhnya di muka bumi ini, dan dia berani merubah hukum Allah, ini bisa bahaya. Kenapa Bapak Ibu? Contohnya ketika orang dia dikasih kekuasaan sama Allah, setelah dikasih kekuasaan sama Allah, amanah oleh Allah, dia dengan sombongnya mengatakan, yang mengatur kehidupan manusia adalah saya Pak. Apa kata Fir'aun? Qala ana rabbukumul a'la. Fir'aun mengatakan, aku adalah penguasamu yang tertinggi. Kamu tidak boleh bantah apa yang aku perintahkan. Meskipun itu bertentangan dengan perintahnya Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Musa, aturan Tuhannya Musa, syariatnya Tuhan Musa, tetap ikuti aturanku, kata Fir'aun. Jelas Pak Bu? Di dalam surat An-Nazi'at. Ya, di situ Fir'aun mengatakan, qala ana rabbukumul a'la. Aku adalah penguasamu yang tertinggi. Ya, aku kata-kata Rob, Tuhan itu adalah penguasa. Jadi yang berhak mengatur urusan rakyatku itu bukan Tuhannya Musa, tapi aku sebagai Fir'aun, penguasa Mesir, raja Mesir. Sama ketika orang mengatakan Allah tidak berhak mengatur urusan manusia, yang berhak adalah aku, maka secara langsung batal Islam dan imannya. Kenapa? Secara langsung dia telah merendahkan Allah, mengambil hak apa yang menjadi keputusan Allah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu sekelumit tentang perkara-perkara yang bisa membatalkan amal ibadah haji dan kurbannya. Meskipun dia haji berapa kali, umroh berapa kali, kurban berapa kali, kalau sampai ada dalam dirinya pembatal Islam dan iman, naudzubillah min dzalik. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Bukan surga yang didapatkan, tapi neraka selama-lamanya nanti pada hari kiamat kalau dia tidak bertobat. Ya. Semoga kita yang ada di sini mudah-mudahan dilindungi, diselamatkan, dijauhkan dari perkara-perkara yang bisa membatalkan iman. Amin ya robbal alamin. Itu saja kurang lebihnya, insya Allah mudah-mudahan ini bisa menambah iman kita dan menambah wawasan kita terkait dengan persoalan-persoalan ajaran agama Islam, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada akhirnya kita akhiri majelis ini dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna